Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang fakta-fakta ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Topik bahasannya meliputi proses penciptaan manusia, pembuktian langit dan bumi, ekspansi alam semesta, dan gunung sebagai penstabil. Langsung ke proses pertama. Proses penciptaan manusia diawali dari Al-Quran itu menjelaskan proses penciptaan manusia melalui beberapa tahap. Yang pertama ada nufah atau tetes air menggambarkan proses pembuahan sperma dan ovum. Kedua ada alaqah, artinya suatu yang menempel seperti lintah selaras dengan embrio awal melekat pada dinding rahim. Yang ketiga munggahah, segumpal daging seperti dikunyah mirip bentuk embrio bersegmen. Pada minggu keempat, pembentukan tulang dan pembungkusan daging sesuai dengan proses diferensiasi rangka dan jaringan otot. Proses itu sebenarnya itu di zaman dulu itu tidak ada yang tahu itu proses apa, tapi di zaman sekarang kita tahu bahwa itu adalah proses embriologi modern. Penelitian embriologi modern menunjukkan tahapan perkembangan janin yang sangat mirip dengan urutan yang dijelaskan Al-Quran. Padahal pengetahuan ini baru ditemukan berabad-abad kemudian. Al-Quran bukan buku sains, tetapi isyarat ilmiah menunjukkan keselarasan dengan fakta biologis modern dan menguatkan pemahaman tentang kebesaran penciptaan manusia. Lanjut. Kemudian dalam ajaran Islam, Al-Quran menggambarkan bahwa pada awalnya langit dan bumi berada dalam satu keadaan menyatu, lalu dipisahkan dan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan untuk mengatur alam semesta, dan alam semesta ini memiliki permulaan dan mengalami proses pembentukan bertahap, bukan langsung muncul dalam bentuk yang kita lihat sekarang. Nah, penjelasan saya tadi bisa dibuktikan pada ayat-ayat Al-Quran sebelumnya, yaitu Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqun fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidakkah mereka beriman? Kemudian lanjut. Eh, Kemudian ada teori Big Bang dalam sains menjelaskan bahwa alam semesta itu bermula dari kondisi yang sangat padat dan panas, kemudian mengembang dan perlahan membentuk galaksi, bintang, dan planet. Model ini dibangun dari bukti-bukti observasi seperti ekspansi alam semesta dan radiasi latar kosmik. Nah, kedua pandangan tersebut itu tidak menjelaskan hal yang sama secara detail, tapi itu keduanya memiliki kesamaan umum, sama-sama menyatakan bahwa alam semesta memiliki awal dan berkembang dari keadaan awal menuju struktur yang teratur. Nah, kesamaan kedua ini bersifat naratif, bukan teknis. Jadi, Al-Quran memberikan makna spiritual tentang penciptaan, sedangkan teori Big Bang ini menjelaskan mekanismenya secara ilmiah. Jika dipahami dengan seimbang, keduanya dapat dilihat saling melengkapi tanpa harus dipaksakan cocok sepenuhnya. Lanjut. Selanjutnya yakni ekspansi alam semesta. Alam semesta tidak bersifat statis tetapi terus mengalami ekspansi, yaitu pengembangan ruang antar galaksi. Fakta ini ditemukan oleh astronom Edwin Hubble pada tahun 1929 melalui pengamatan geseran merah cahaya galaksi yang menunjukkan bahwa galaksi-galaksi saling menjauh satu sama lain. Menariknya, konsep tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 47, yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ayat ini menunjukkan bahwa alam semesta sedang diperluas secara terus-menerus, selaras dengan teori ekspansi alam semesta yang ditemukan sains modern. Korelasi ini memperlihatkan bahwa Al-Quran telah mengisyaratkan fakta ilmiah jauh sebelum ditemukan oleh ilmuwan, memperkuat pandangan bahwa wahyu dan ilmu pengetahuan dapat saling melengkapi. Yang selanjutnya yaitu gunung sebagai penstabil. Dalam ajaran Islam, gunung dipandang sebagai penopang dan stabil bumi karena sifatnya yang kokoh serta tertanam kuat di dalam tanah. Pandangan ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Nahl ayat 15 yang menyatakan bahwa Allah menancapkan gunung-gunung di bumi agar tidak berguncang bersama manusia. Penjelasan mengenai gunung sebagai penstabil dalam Al-Quran menjadi bukti bahwa kitab suci tersebut merupakan firman Allah. Selain itu, alam semesta dapat dipahami sebagai kitab terbuka, di mana ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda di alam, dan ayat-ayat kauliah atau firman Allah dalam Al-Quran berjalan selaras tanpa adanya pertentangan. Itu tadi presentasi dari kami. Ternyata banyak banget bukti-bukti ilmiah yang ada di Al-Quran. Padahal pada saat itu Al-Quran dibentuk tidak ada sama sekali korelasinya. Dan sekarang terbukti satu persatu. Oke, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.